Luar biasa sekali kisahnya. Tanpa panjang lebar, sekarang Ika panggil narasumber kedua, di mana beliau seorang ibu rumah tangga juga, dan beliau juga memiliki 3 anak. Dengan latar belakangnya, teman-teman, latar belakangnya hanya tamatan SD. Oke, kita panggil. Halo Isma. Halo Mbak Eka. Hai sayang, cantik sekali God jilbabnya. Isma, tadi Ika sudah menjelaskan Isma dari Madura, Bangkalan Madura. Boleh Isma silakan sapa teman-teman dulu. Siapa pasti ada teman-teman yang nonton dari Madura dan seluruh Indonesia, seluruh dunia lah pasti. Sapa dengan bahasa Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berema kabar orang Madura. Saya Seteja Isma Nengka Dinto. Insya Allah mau sharing. Wah, nggak bisa Ika ngikutin. Isma, tadi Ika bilang Isma seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Dan Isma pun hanya dengan latar belakang pendidikan tamatan SD. Bisa ceritain ke Ika, Isma, flashback latar belakangnya Isma? Ya, jadi ya benar Mbak Eka, Isma cuman tamatan SD. Karena Isma terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dan Isma hanya bisa bersekolah sampai sebatas sekolah dasar SD. Nah, Isma adalah anak tertua dari 6 bersaudara. Jadi Isma satu keluarga itu keluarga besar Mbak Eka. Ada 14 orang dan Isma tinggal di sebuah rumah. Dulu tinggalnya di rumah bedeng Mbak Eka. Di rumah bedeng? Ya, di rumah bedeng yang kecil yang mana 14 orang itu Isma tinggal di situ semua Mbak Eka. Dengan Isma anak pertama dari 6 bersaudara ya? Betul Mbak Eka. Dan di sana ini dia rumah Isma dulu, rumah masa kecilnya Isma ya? Iya Mbak Eka. Jadi 14 orang. Betul. Jadi kondisinya dulu Isma benar-benar orang yang minus sekali Mbak Eka, dari perekonomian yang minus, bukan menengah ke bawah tapi benar-benar minus pada waktu itu. Dan Isma untuk sekedar makan saja, keluarga besar Isma itu kan nggak ada yang punya pekerjaan tetap Mbak Eka. Jadi untuk sekedar makan saja kadang mama itu suka ngutang di warung, punya uang di sahur, nggak punya uang ngutang lagi untuk Mbak Eka. Terkadang kami hidup dari belas kasihan orang Mbak Eka. Jadi dulu itu Isma sering dikasih, ada abang-abang sayur, sisa-sisa sayur, sisa-sisa ikan gitu yang dikasih. Isma dulu hidupnya dari belas kasihan orang. Nah, Isma dengan tadi cerita untuk bisa untuk makan aja kadang-kadang dapat belas kasihan dari orang, atau enggak dari abang tukang sayur, sisa-sisa sayurannya yang enggak laku itu dikasih ke keluarga Isma. Nah, apa yang membuat Isma untuk bisa ada perubahan dalam diri Isma saat itu? Isma melakukan apa? Isma berpikir, Isma nggak bisa kayak gini terus, Isma nggak mau melarat terus gitu kan. Isma sudah coba usaha, sudah coba melamar ke pabrik-pabrik, tapi karena ijazah Isma cuma sebatas SD, nggak ada yang terima. Jadi Isma lalu coba untuk usaha yang lain lewat online Mbak Eka. Isma coba jualan online di Facebook. Di sana Isma juga cuma jualin fotonya orang Mbak Eka, nggak modal sendiri, dropship. Oh, jadi Isma menggunakan sosial media tapi tidak barang Isma, namun menggunakan barang orang. Dengan keuntungan Isma ada keuntungan? Iya, cuman kalau gitu kan cuman keuntungan 5.000 sampai paling gede 25.000 Mbak Eka Isma keuntungan dari jualan itu. Isma coba usaha lagi di sana, di media sosial pada waktu itu ada iklan ya, MLM. Di sana promonya lagi free gitu, tanpa modal, dengan passive income sekian. Isma tertarik Mbak Eka, karena memang kan Isma pengennya dapat uang ya. Nah di sana Isma coba join karena gratis Mbak Eka, dengan harapan Isma bisa mendapatkan passive income yang seperti dia bilang gitu kan. Nah di sana rupanya Mbak Eka bukan malah untung Isma, tapi malah
buntung. Dengan kondisi Isma keuangan nggak ada, Isma harus tutup poin, Isma beli barang, dan itu hasil ngutang Mbak Eka. Akhirnya Isma kelilit hutang. Kelilit hutang dari sana, Isma benar-benar langsung kehilangan kepercayaan dari pasangan Isma. Isma kapok, MLM kapok. Jadi Isma dengan ekonomi yang sangat-sangat pas, Isma tergiur untuk ikut MLM lain. Dan kemudian Isma, apa yang membuat Isma kemudian bergerak lagi? Padahal itu Isma ibarat kata udah jatuh, ketimpa jatuh lagi gitu kan. Ditambah suami pun udah mulai nggak mensupport gitu, karena dengan adanya Isma udah banyak utang berarti ya kan, dengan adanya Isma untuk nyetok tadi barang seperti itu. Nah, yang mulai bisa Isma mengenal MCI saat itu apa? Kebetulan itu pada tahun pertengahan 2014, Isma lagi punya anak yang kedua, si Bilqis. Nah itu Isma tetap masih jualan online Mbak Eka. Isma tetap jualan online, pada waktu itu masih musim HP BlackBerry Mbak Eka, Isma masih pakai yang jadul. Nah di sana banyak sekali yang posting promosi tentang alat semprot-semprot yang katanya itu bisa bikin kulit cantik, bisa menyembuhkan jerawat, pokoknya bisa mengatasi segala macam permasalahan kulit. Nah Isma kan mikir, masa iya sih? Kan Isma orangnya nggak percayaan ya. Masa iya sih cuman semprot-semprot bisa bikin cantik gitu kan? Nah Isma di sana memberanikan diri, ada kepo juga, memberanikan diri untuk broadcast sama orang-orang yang jualan itu, nanospray itu. Isma bilang, broadcast apa? Yang jualan nanospray, tolong dong, Isma penasaran nih sama alat ini, kok bisa begitu? Seperti itu. Sebentar, ini lucu banget. Biasanya penjual yang broadcast ini malah justru yang istilahnya mau beli malah broadcast nyari orang gitu ya. Siapa yang jual dengan tanya kok manfaat produknya ini? Sebenarnya nggak mau beli Mbak Eka, nggak ada niatan mau beli dari mana? Ini broadcast itu. Ya karena memang Isma penasaran aja gitu kan. Kebetulan kan memang si Bilqis pada waktu itu lagi ada masalah, nggak mau beli, nggak ada niat. Gimana mau beli Mbak Eka? Isma tahu itu barang MLM, harganya mahal Mbak Eka. Isma uang 50.000 nggak kepegang Mbak Eka pada waktu itu. 50.000 nggak kepegang, udah gitu udah kapok juga lagi kemarin kan sebelumnya. Betul. Nah, dari broadcast itu ada yang merespon Isma. Banyak banget Mbak Eka, langsung banyak yang nge-PM, japri nawarin, ngejelasin usaha mereka tuh luar biasa sekali. Cuman Isma sekali lagi nggak tertarik. Karena kondisinya Isma memang tahu ini barang MLM dan Isma ini harganya mahal gitu loh. Nah, satu orang aja Mbak Eka yang bisa menarik perhatian Isma pada waktu itu. Siapa? Dan beliau adalah Ibu Siska Saraswati. Apa yang menarik dari Ibu Siska itu sampai Isma bilang menarik banget nih? Ya, jadi dari cara penjelasannya begitu sabar, begitu telaten. Terus beliau juga ketika Isma bilang ini barang MLM kan Mbak, Isma kan langsung nembak begitu. Beliau melontarkan satu kalimat yang bisa bikin dek gitu Mbak Eka. Jadi kalimatnya seperti ini pada waktu itu. Kalimat apa? Mbak nggak perlu beli barang karena ini barang MLM-nya. Mbak hanya perlu beli kalau Mbak butuh produknya. Kata beliau begitu. Langsung Isma kepikir, oh iya ya. Nah, di situ Isma langsung tertarik Mbak Eka. Jadi bener kan? Emang masuk akal gitu loh. Iya ya. Masuk akal banget. Kita kadang-kadang suka langsung melihat, oh MLM. Padahal sebenarnya kita butuh. Ya. Manfaat produknya. Dan Isma saat itu langsung fokus dengan manfaat produknya. Iya, betul. Oke. Terus, bisa beli? Iya Mbak Eka. Tapi nggak langsung saat itu juga. Isma nabung dari hasil keuntungan yang dari online 5.000 sampai 25.000 itu. Nekat Mbak Eka, nekat. Kekumpul, lalu Isma beli sama Mbak Siska di situ. Nah, beli sama Mbak Siska, barang datang, Isma masih simpan, nggak langsung pakai. Takut Isma kan belinya nggak ngomong suami. Ya. Jadi karena iya betul. Nah, udah nyampe barang Mbak Eka ya. Udah nyampe barang. Isma itu kan memang penasaran tuh. Masa iya sih masih seperti itu Mbak Eka. Akhirnya pada waktu itu kan Bilqis ini Mbak Eka kebelek gitu kan lehernya karena biang keringat yang terlalu parah. Udah dikasih salep
kalau dikasih salep itu Mbak Eka semakin banyak. Kan nutup gini kan, lehernya gendut dulu kan. Kebelek Mbak Eka kayak kegorok gitu, parah banget, merah gitu kan. Nah, sebelum Isma pakein nano, karena memang kondisinya Isma kan belum percaya ya. Jadi Isma foto tuh. Isma foto before, sebelum. Nih, beneran apa enggak nih ada hasilnya gitu kan. Nah, terus Isma semprot sampai ada 3 hari, ternyata ada perubahan Mbak Eka. Nah, seperti ini dia. Ya, seperti ya itu. Jadi kan kelihatan Mbak Eka, merah. Perih banget ya kali. Itu perih sekali tuh pasti ya, Rik. Isma? Iya Mbak Eka, karena rewel sekali kan sampai Isma tuh bingung pada waktu itu, udah dikasih salem nggak bisa. Akhirnya ternyata sama nano. 4 hari rutin pakai nano ya? Betul. Itu benar-benar kering sekali loh. Jadi Isma kepikiran, wah iya ya, ternyata memang benar ya, meskipun cuma semprot-semprot ini luar biasa gitu kan. Nah udah sembuh kan, udah ada hasil, baru Isma ngomong sama suami, sayang anaknya sembuh, pakai apa? Salepnya Rah gitu. Enggak, aku pakai ini, keluarin nano kan. Langsung deh tuh. Dapat dari mana ini? Ngutang lagi ya kamu, katanya. Isma kan kaget ya, dibentak gitu. Enggak, aku kumpulin uang hasil ini, hasil jualan aku online gitu. Ya, aku berusaha jelasin kan Mbak Eka. Karena suami takut Isma utang lagi. Membentaknya itu mungkin karena takut Isma hutang lagi gitu. Kayak takut kelilit hutang tambah banyak gitu loh. Nah, akhirnya dari sana suami ya sudah, yang penting dipakai dan kamu nggak hasil ngutang kan ini. Iya, Isma jelasin begitu kan. Nah, setelah ada hasil Mbak Eka, aku kan yang awalnya nggak percaya banget, kayak semacam langsung jatuh hati aku tuh sama nano spray, kok bisa ya gitu. Nah, di sana aku semakin sering bikin ini Mbak Eka, semakin sering bikin testimoni pribadi. Jadi setiap kalau anakku jatuh, yang kakak itu kan jatuh, aku belum semprot tuh, aku foto dulu. Jadi disempet-sempetin selalu bikin dokumentasi Mbak Eka. Nah, sekian banyak testimoni yang aku bikin sendiri, itu aku lantas coba posting di FB kan Mbak Eka. Sosial medianya Isma, online shopnya. Karena aku pikir ini bagus barangnya, jadi aku niat sharing aja, niatku tuh sharing gitu kan. Nah di sana Mbak Eka, setelah aku posting di Facebook, yang online shopku awalnya rame, langsung sepi Mbak Eka. Ketika aku posting MCI, itu yang awalnya online shopku rame langsung sepi. Nggak ada like, nggak ada komen, dan itu berbulan-bulan Mbak Eka. Jadi itu sosial media Isma yang selama ini Isma untuk jualan, tiba-tiba langsung berbulan-bulan sepi sejak Isma mengupdatekan testimoni pribadi tentang produk MCI yang Isma punya. Iya. Terus rasanya gimana itu? Nggak ada like, nggak ada yang komen, Isma tetap promosi? Tetap Mbak Eka. Karena perasaan Isma pada waktu itu gini, ini barang bagus, jadi aku udah jatuh hati banget gitu loh Mbak Eka. Aku terus aja posting, semakin aku sering bikin testimoni, terus aja nggak peduli deh, nggak ada yang like dan komen gitu kan, tetap aja promosi, Isma tuh tetap sharing. Ya, kalau cinta itu begitu ya. Jadi walaupun ada yang nggak suka atau bagaimana, kita karena udah memiliki testimoni pribadi, udah merasakan sendiri, jadi pendapat orang itu biarkan saja ya. Dan Isma tetap membrandingkan. Nah, oke, Isma, tadi setelah Isma udah memiliki testimoni, sudah memiliki produknya yang luar biasa Isma rasakan, adakah Isma untuk niat menjalankan bisnisnya? Ada. Nah, selanjutnya kan Isma sebenarnya udah mulai sharing tuh di online kan ya. Nah, Isma mau coba yang offline gitu kan. Iya, Isma coba offline. Di sana Isma minta antar ke suami Mbak Eka ke Surabaya, karena kan posisinya menurut Isma kalau di Madura masih segitu aja kan. Jadi Isma pilih tempat yang rame, di mana di sana banyak orang yang bisa Isma temui gitu kan. Isma minta antar Mbak Eka. Kondisinya Isma bawa Madura ke Surabaya berapa jam Isma? Sejam sampai 2 jam, sejam setengah lah Mbak Eka. Karena kan pakai motor. Oh, motor. Nah, Isma kan diantar sampai bawah Suramadu, ke Surabayanya Isma ngompreng. Isma naik angkot Mbak Eka, bawa Bilkis sama kakaknya kan. Yang satu digendong, yang satu dituntun. Dan Isma itu bawa tas Mbak Eka. Kenapa? Bilkis digendong umur berapa? Umur 3 bulan pada waktu itu. Jadi Bilkis umur 3 bulan, kakaknya 4 tahun kan.
Nah, Isma bawa tas, bawa tas bukan tas MCI Mbak Eka, tas buluk, tas buluk tapi isinya produk MCI. Nah, Isma memulai hari itu di sebuah pasar di Surabaya, tempat pusat perkulakan di Pasar Kapasan Mbak Eka. Dari pagi tuh di Pasar Kapasan kan ada tangga, pas mau masuk ada tangga. Jadi tempat orang riwa-riwi Mbak Eka. Isma berdiri di situ, gendong anak sama nuntun si kakak. Ngapain? Sebar-sebar brosur Mbak Eka. Oh, jadi Isma bawa brosur. Ya, jadi Isma bawa brosur, Isma sebar-sebar brosur. Bagi-bagi ke orang. Ya, Isma kan ngider ya Mbak Eka ya, di pasar itu ketemu orang ngasih gitu. Naik turun tangga Isma itu. Terus kan posisinya panas ya Mbak Eka, di pasar nggak ada AC kan. Udah keringetan Mbak Eka, anak-anak udah mulai rewel di sana. Isma kasih satu brosur lagi. Nah, di situ orangnya sempat baca sebentar, nggak tahu kenapa langsung dikremes, langsung dilempar ke muka. Isma langsung tarik nafas, nggak ngomong apa-apa Isma. Orang itu langsung pergi Mbak Eka. Orang itu langsung pergi. Isma cuman ngeliatin anak-anak yang udah keringetan gitu kan. Ya Allah, mungkin ini tantangan saya. Isma cuman nyeletuk begitu dalam hati. Ya Allah, mungkin ini tantangan saya gitu kan. Tapi Isma nggak berhenti Mbak Eka. Isma tetap jalan. Nah, dari pasar itu di hari yang sama Isma pindah ke mall Mbak Eka, ITC Surabaya. Jadi Isma oper lagi angkot. Posisinya udah mau sore Mbak Eka. Anak-anak itu udah capek kan, udah seharian diajak ngider kan pada waktu itu. Bilkis udah tidur. Si kakak itu udah capek, udah ngedremprok di bawah di lantai Mbak Eka. Mama pulang, mama lapar gitu Mbak Eka. Aku masih inget banget itu Mbak Eka. Mama pulang, mama lapar, seharian diajak ngider mamanya kan. Nah, Isma tetap bagi-bagi brosur, ada Isma tetap coba sharing gitu kan, keluarin nano segala macem. Nah, suatu waktu di situ ada ibu-ibu cantik banget memang Mbak Eka. Ibu-ibu kayak mau beli produk. Enggak Mbak Eka, kayak mau nyamperin gitu kan. Nah, Isma kan kasih sampel glukola yang udah Isma seduh sebelumnya Mbak Eka. Isma bawa di botol air mineral memang. Isma udah buat dulu ya? Iya Mbak Eka, dari tadinya itu udah Isma bawa, udah Isma bagi-bagi. Terus Isma kan bawa gelas kecil yang biasa tempat jelly itu Mbak Eka. Isma kasih kan di situ. Kirain Isma kan dia minat. Dia kayak nyamperin duluan gitu kan, Isma kasih gitu kan. Isma udah berusaha jelasin ini gini. Belum sempat Isma selesain penjelasan Isma, langsung pure. Pure itu Mbak Eka, glukola yang dari mulutnya si ibu langsung nyemprot ke muka. Nggak tahu kenapa Mbak Eka. Jadi si Bilkis yang tidur itu kebangun. Isma nggak keluar kata apa-apa Mbak Eka. Ibu tersebut cuman ngeliatin ke atas ke bawah langsung loyor pergi. Isma tahu mungkin Isma nggak pantas saat itu ya. Tapi pikiran Isma cuman pengen sharing kalau ada yang mau. Isma kan bisa dapat uang dari sana. Isma langsung kekep Bilkis mereka pada waktu itu. Isma kekep, ya Allah, ya Allah. Segitunya. Dan Isma nggak mau berhenti sampai situ, karena kekuatan Isma adalah apa yang Isma gendong, siapa yang Isma gendong dan Isma tuntun. Seharian udah ikut Isma, nemenin semuanya prosesnya Isma gitu kan. Jangan ditanya perasaan Isma pada waktu itu Mbak Eka. Isma dilihatin banyak orang, tapi Isma tetap jalan, pindah ke tempat satu, ke toko yang lainnya. Oh, setelah maaf Isma, agak Ika jadi susah ngomongnya. Di saat Isma disembur ibu itu, Isma masih tetap melakukan bagi-bagiin brosur, pindah-pindah lagi. Iya Mbak Eka.
Jadi Isma tetap jalan, pindah lagi ke toko, diliatin orang, anak udah nangis, Isma tetap bagi. Isma nggak berhenti sampai situ. Apa yang Isma lakukan? Isma tetap promosiin Mbak Eka, Isma tetap jualan di Facebook maupun offline. Di sana sampai masa di mana Bilkis sakit, Mbak Eka. Bilkis sakit. Sakit apa Isma? Nggak tahu, tiba-tiba dia kan kayak nggak bisa nafas, terus kukunya udah biru semua Mbak Eka. Nah di sana Isma sekali lagi dapat perlakuan yang nggak enak dari orang terdekat. Apa? Jadi sempat bilang kayak kalau kata orang Madura manglo ya Mbak Eka ya. Manglo. Ya jadi kayak apa ya, menyalahkan gitu loh Mbak Eka. Cereng mon kereng, cak aku lipenteng nak. Itu Mbak Eka. Apa itu artinya? Jadi kasar gini, kalau orang miskin, ya miskin aja. Kamu tuh ngerjain apa? Kalau orang miskin jangan jualan, jualannya orang kaya. Jutaan siapa yang mau beli katanya. Lihat anakmu sampai sakit. Tapi Isma kan justru pengen merubah kehidupan. Udah berjalan, udah banyak sharing, terus kita udah, tapi tetap semua juga kan Allah yang tapi kembali lagi niat kita, terus keinginan kita, insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Tadi mati lampu ya sayang? Mati lampu habis hujan Mbak Eka. Oh hujan di sana, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang udah lancar lagi. Jadi jadi teman-teman yang nonton nih udah ada Isma lagi nih teman-teman. Kita lanjut lagi ke Isma. Di mana tadi Isma cerita anak Isma sakit dan itu dapat perlakuan dari keluarga menyudutkan Isma gitu dengan nih anak lu jadi sakit gara-gara kamu gitu. Sok-sokan sih mau melakukan bisnis yang kaya karena produk ini produk mahal gitu. Nah saat itu apa yang Isma lakukan? Isma tetap mereka ya kondisi udah masuk rumah sakit, Isma kan nggak pegang uang sama sekali ya, jadi ada besar keinginan untuk tetap promosiin produk di rumah sakit. Isma tetap mereka, jadi sama-sama pasien itu Isma tetap tawarin produk, Isma sharingin produk itu sambil gendong Bilkis, sambil pegang infusnya, Isma tetap kasih brosur juga sambil promosi gitu kan. Sambil Bilkis pas tidur, terus tepok-tepok pantat gitu kan. Terus satu tangan ini tetap Mbak Eka tetap jalan. Jadi tetap promosi itu di rumah sakit itu Isma melakukan promosi online dan offline juga. Iya Mbak Eka. Tetap Isma promosiin. Nah kebetulan mereka pas di hari yang kedua, Isma dapat pembeli Mbak Eka dari online. Alhamdulillahirobbil. Dari online Mbak Eka. Jadi inilah hasil Isma terus promosi ya. Selama ini ternyata memang ada yang melihat gitu meskipun nggak ada like, nggak ada komen. Nah terus di situ Isma kan nggak ngerti ya. Jadi langsung telepon Mbak Siska minta tolong diproses gitu kan. Mbak Siska yang kirim gitu. Mbak Siska yang input data gitu mungkin. Nah di sana pas hari yang ketiga Mbak Eka, suster udah keluar masuk untuk minta ini harus tebus Bu obat untuk dimasukin ke nebunya gitu kan, di nebulizernya. Nah di sana ada SMS masuk Mbak Eka, ada SMS masuk. Kan dulu kalau dapat bonus dapat SMS ya Mbak Eka ya, bukan pakai aplikasi. Terinput new yang closingan Isma tadi itu ya. Iya. Nah, di sana ada SMS masuk, selamat Ismaniatul Hoki, Anda mendapatkan bonus sekian ratus ribu gitu kan. Udah kayak ya Allah, ini aku baru jualan laku kemarin, sekarang udah dapet gitu kan. Isma langsung senang kasih tahu SMS-nya ke suami. Sayang, ini aku dapat bonus, ambilin uangnya di ATM gitu kan. Mana SMS-nya? Lah itu SMS penipuan, nggak mungkin kata dia. Masa secepat itu kata suami kan. Akhirnya karena Isma ngerengek karena suster itu keluar masuk Bu, ini obat untuk dimasukin ke nebulizernya ya Bu ya, biar radang paru-parunya
cepat pulih gitu kan. Nah, akhirnya suami berangkat ambil ATM, ambil uang di ATM gitu kan. Balik lagi dia, ada uangnya, ya ada, udah aku bayarin. Bukan bener kan ini hasil kan gitu. Ya udah pokoknya kamu yang bener ya, nggak usah ngutang-ngutang lagi gitu. Nah di sana Mbak Eka semakin semangat aku tuh untuk semakin sharing tuh aku semakin semangat. Jadi semakin aku sering promosi terus online offline aku tetap jalan Mbak Eka. Nah di sana online dan offline ya? Iya Mbak Eka, aku sama-sama jalan. Dan di sana aku ketemu sama customer nih. Beliau adalah Mbak Ami Katul dan Mbak Mulyanis. Kebetulan udah jadi orang-orang hebat sekarang Mbak Eka. Nah, di sana yang awalnya Isma cuman sharing produk aja, ini manfaatnya bagus, jadi cuman begitu. Nah, sekarang karena Isma dapat customer yang pendidikannya lebih tinggi dari Isma, Mbak Eka, pertanyaannya mereka tuh benar-benar yang aduh gimana ya gitu kan, kayak aku takut salah jawab, takut apa gitu. Tapi Isma nggak justru minder meskipun Isma cuma lulusan SD, dapat customer yang S1, Isma justru menuntut diri sendiri Mbak Eka untuk belajar. Nah di sana apa yang Isma lakukan untuk menuntut diri Isma upgrade diri istilahnya? Apa yang Isma lakukan? Jadi Isma kan ada di grup tuh, Isma selalu mau belajar. Nah Isma ada di grup, apapun yang dikasih sama leader itu Isma tulis Mbak Eka, Isma tulis. Meskipun oke lah Isma mungkin udah jadi leader, udah paham, tapi setiap customer, setiap member baru itu butuh pengetahuan. Jadi Isma tulis, Isma kasih apapun yang Isma dapat dari grup, sekecil apapun itu. Nah di sana Isma juga semakin pengen tahu tentang MCI. Nah di grup itu ada informasi tentang VIP training. Nggak ada yang nyuruh Mbak Eka, nggak ada yang nyuruh Isma untuk datang ke VIP itu. Isma juga nggak pernah tahu masuk restoran, nggak pernah tahu masuk hotel. Cuman ya beraniin aja berangkat ke Surabaya lagi Mbak Eka. Oh jadi itu pertemuan pertama Isma? Iya, VIP pertama Isma ke Surabaya, dan itu sekali lagi ngompreng Mbak Eka. Angkot. Iya, kondisinya memang sekali lagi bawa anak datang ke VIP. Posisinya Isma benar-benar pengen belajar. Karena apa? Meskipun nggak disuruh, tanpa upline saya, tanpa orang yang sudah beli produk sama saya tetap belajar. Karena itu juga ilmu buat saya, gitu kan. Sampai berkali-kali Mbak Eka, Isma itu datang VIP training sendirian. Tapi Isma tetap lakukan itu. Karena apa? Ya memang itu untuk diri Isma sendiri, dan nantinya akan berguna untuk orang-orang yang udah beli produk sama Isma gitu. Pikir Isma seperti itu. Dan selain itu Mbak Eka, kalau sama leader yang ada di grup yang Isma ikut, grup belajar MCI, nanti ya ada training online ya, Isma selalu ikut Mbak Eka, selalu antusias ikut belajar. Dia sadar diri, Isma kemauan Isma untuk belajar, untuk upgrade diri itu luar biasa. Dengan Isma rajin berkonsultasi dengan upline, terus selalu mengikuti perkembangan informasi yang ada di grup, ya. Dan Isma pun menghadiri pertemuan, ya. Dan Isma pun mengupgrade diri di luar dari MCI dengan rajin membaca, dan itu tuh luar biasa sekali buat diri Isma. Kemudian setelah Isma melakukan upgrade diri, Isma ada proses yang kira-kira membuat berkesan buat Isma nggak? Yang aduh ini momentumnya saya untuk di MCI. Ya ada banget Mbak Eka. Jadi waktu itu kebetulan kan di grup lagi bahas tentang trip ya, tentang trip. Kok enak ya bisa keluar negeri gitu kan. Isma nggak kepikiran sampai ke sana Mbak Eka, benar-benar nggak kepikiran. Terus ada training online-nya Cirina kebetulan. Nah di sana bahasnya tentang impian Mbak Eka. Jadi pada waktu itu Cirina ngomong, ayo sekarang ambil kertas, ambil pulpen, Isma lakuin itu Mbak Eka, apa yang diinstruksikan Isma pakai gitu, Isma pakai. Isma ambil kertas, ambil bolpen, tulis,
Dalam 10 detik pertama, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Isma tanpa pikir panjang, Isma cuma bilang, Isma pengen dapat trip. Nah, di situ. Momentumnya di situ, Mbak Eka. Isma langsung hanya menulis impian Isma hanya down trip, hanya dapat trip. Iya, pada waktu itu. Isma pengen keluar negeri gitu. Terus, setelah Isma menulis itu, ada sesuatu yang terjadi? Ya. Isma kan udah berusaha ya, itu momentumnya dapat banget, powernya Cirina masuk banget pada waktu itu Mbak Eka, karena bahasnya impian. Isma semakin semangat Mbak Eka, semakin semangat terus aja promosi sambil ngajarin orang-orang baru gitu kan. Nah di sana tidak lama dari situ Mbak Eka, alhamdulillah Isma dapat trip, langsung down trip, dan itu 2 tiket Mbak Eka, posisi poin 36 kiri, 36 kanan, Isma dapat langsung 2 tiket. Trip kemana saat itu ya Mak? Beijing. Oh Beijing, kita ketemu berarti. Iya, ya Mbak Eka. Dan itu pastinya juga, benar nggak nih kira-kira orang Madura pertama nggak yang untuk di MCI pergi trip? Betul Mbak Eka, itu momentumnya. Betul Mbak Eka, jadi di Madura Isma bukan member pertama, tapi momentumnya adalah Isma orang Madura pertama yang mendapatkan trip dari MCI Mbak Eka. Dan saat itu Isma berapa tiket dapatnya saya down trip itu? 2 tiket Mbak Eka, langsung 2 tiket. 2 tiket dengan poin 36 kiri, 36 kanan, dan itu 2 tiket. Bisa kebayang ya Mbak Eka? Iya, bisa kebayang usahanya ya Mbak Eka ya, dan itu luar biasa sekali. Benar banget. Dan tapi nggak cukup sampai situ Mbak Eka, nggak cukup sampai situ. Perjalanan Isma tidak semulus itu. Oh ada kisah apa lagi nih yang kira-kira yang membuat wow? Kayaknya prosesnya Isma ini luar biasa sekali ya, dan itu jadi banyak menyimak, mendengar gitu, karena wow, benar-benar prosesnya sangat menginspirasi banget. Ya Mbak Eka, di tengah perjalanan Isma di MCI, Isma pernah mendapat masalah ya, musibah lah, masalah keluarga, di mana di sana suami juga sempat meminta untuk Isma berhenti dari MCI. Padahal Isma belum jadi apa-apa pada waktu itu kan. Jadi sempat ada obrolan seperti ini. Udah ya, kamu MCI-nya udah ya, kita buka usaha yang lain. Isma nggak ngomong apa-apa, Isma ikutin aja. Jadi beliau minta kita buka usaha bakso sama suami. Oke lah, Isma turutin, Isma ikutin mereka. Mungkin beliau pikir Isma akan berhenti dari MCI. Nah, Isma buka usaha bakso mereka ya. Nah di sana Isma tetap mereka pikir Isma begini, bukan malah menjadi halangan Isma untuk memang benar-benar lantas benar-benar berhenti dari MCI. Isma pikir nih kalau aku jualan bakso akan banyak ketemu orang, aku akan lebih banyak peluang untuk nawarin barang, nawarin produk gitu kan. Jadi Isma semakin semangat, dan Isma tetap mereka tetap meskipun belum subuh Isma harus ke pasar giling bakso, siangnya Isma harus bikin pentol, itu satu tangan Isma tetap ngajarin anak-anak yang baru-baru itu. Isma tetap binat. Iya Mbak Eka. Jadi meskipun ya satu tangan begini, satu tangannya begini, tetap Mbak Eka. Nah di situ memang tantangannya di situ bagi Isma. Nah juga Mbak Eka, meskipun Isma jualan bakso dengan capek, dengan kesibukan yang ada, Isma tetap meeting group sama teman-teman. Jadi anak-anak itu Isma ajak ke warung Mbak Eka untuk belajar. Aduh, ini benar-benar luar biasa. Apa ya, rasa belajarnya Isma, rasa berbaginya Isma, rasa ingin perubahan yang luar biasa di diri Isma. Isma itu apa ya, kan sampai takjub banget loh ini. Walaupun tadi suami melarang Isma untuk jangan lagi menjalankan bisnis MCI dan suruh membuka usaha sama-sama bikin bakso. Itu warung ya, itu warung gerobak gitu ya Isma ya? Iya, gerobak mereka, bukan gitu. Rumah makan, cuman gerobak aja. Bukan rumah makan ya teman-teman, dan itu gerobak, dan Isma tetap ngambil kesempatan dan peluang di setiap saat bersama untuk ngadain group meeting di warung tersebut, di tempat Isma jualan bakso itu. Dan itu ada terjadi, ada tim datang, ada diskusi, ada ya, Isma. Iya, selalu ada Mbak Eka. Bahkan
banyak pelanggan bakso yang akhirnya beli juga mereka. Keren banget. Selalu setiap ada masalah Isma malah justru melihat di situ untuk solusinya, untuk menemukan jawaban dari yang kesedihannya Isma, dan itu luar biasa sekali. Setelah itu Isma, ini takjub banget nih Kak, sampai gimana lagi Isma? Yang setelah Isma untuk jualan bakso, tetap bina tim. Iya. Bahan untuk apa gimana? Ada peningkatan untuk Isma? Masih belum pada waktu itu. Sampai pada satu titik di mana Isma harus hamil gede Mbak Eka ya, sambil anak tiga sambil hamil. Iya, sudah yang ketiga, hamil anak yang ketiga, kondisi kan capek ya, jualan makanan matang itu capek. Sampai hamil itu, ketika hamil hampir 11 bulan, hamil itu nggak keluar gitu Mbak Eka, kan kok aneh gitu kan. Akhirnya ke dokter kandungan. Kondisi ya bawa uang secukupnya ya Mbak Eka ya. Itu sama suami sama mama gitu kan. Nah, sama dokter, ini kalau nggak dioperasi nanti meninggal anaknya gitu. Langsung bengong. Suami sama mama bengong, orang lihatnya cuma mau kontrol, ini langsung suruh dioperasi. Hari itu juga. Ya udah langsung masuk, kita diskusi sama dokter. Nah, di sana administrasi bisa kita urus belakangan mereka. Masuk saya ya untuk operasi. Nah, setelah operasi di hari yang ketiga mereka, di hari yang ketiga udah dipanggil untuk bayar administrasinya. Suami saya itu keluar masuk WC mereka, bingung dia kan keluar masuk WC karena kita benar-benar nggak ada uang gitu kan. Pikiran suami saat itu ya. Iya, jadi Isma kepikiran, kasihan gitu kan. Akhirnya dia diem kan, bengong ngeliatin pintu mau keluar gimana gitu ya. Terus Isma bilang, sayang, aku punya tabungan sedikit. Ini coba mungkin cukup, kata dokternya harus bayar berapa? Isma bilang gitu, 12 juta. Itu belum obat sama kontrol. Ini aku punya tabungan, kamu ambil di sini cukupnya aja ya. Dia bilang, ini uang apa? Ini tabunganku dari MCI. Aku bilang gini bahasa Madura, area oleh nengkok selong molong dari MCI. Ini hasilku nabung dari MCI gitu Mbak Eka. Okay. Nah, jadi beliau keluar mungkin ATM. Bayar. Iya ke ATM, kan kasih ATM bayar. Nah gitu kan, pulang masuk lagi ke kamar, dia udah beda romannya Mbak Eka. Udah sumringah gitu. Udah sumringah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jadi dia langsung pegang gini guys, nah. Yang ini uang kamu semua? Iya, aku gitu. Dari MCI? Iya. Insya Allah ini ratusan juta uangmu semua dari MCI, selama ini kamu simpen. Iya, aku cuma pengen kamu tahu apa yang aku lakukan itu, aku bisa buktiin sama kamu. Akhirnya dia itu Mbak Eka sumringah kayak nggak percaya. Bayangin Mbak Eka yang awalnya kita memang kesulitan keuangan, rupanya di sana Isma bisa kumpulin uang dari bonus MCI yang memang sengaja Isma tabung. Memang pembuktian dia itu. Itu tuh memang apa ya, Isma kisahnya tuh ini nih luar biasa banget. Tanpa ridho suami, Isma tetap melakukan niat yang baik. Apapun yang Isma lakukan hanya untuk keluarga, anak dan suami, anak dan suami, dan sehingga Isma akhirnya bisa menabung di saat dibutuhkan. Untuk keluarga itu Isma membantu, dan itu suami kaget karena ternyata bukan ratusan ribu tapi ratusan juta di dalam rekening tersebut. Betul Mbak Eka. Teman-teman, luar biasa sekali kalau ingat itu. Dan itu keren banget loh Isma jualan bakso berarti dengan hamil besar juga dong. Iya, hamil besar banget. Keluar itu Isma takjub banget, itu luar biasa banget. Setelah itu Isma dengan suami melihat rekening Isma, apa suami masih melarang? Setelah itu Mbak Eka, di sana Isma juga sempat ngobrol lagi ya, karena memang kan Isma memang capek Mbak Eka jualan bakso itu sampai sakit-sakitan juga. Isma ngobrol sama suami, ada diskusi lagi setelah itu. Sayang, aku udah ya jualan baksonya, aku capek, aku bilang kayak gitu kan. Oh iya, gitu. Kalau orang pasca operasi kan nggak bisa kerja berat Mbak Eka ya, jadi ya dibolehin mereka. Dan aku bilang,
sayang support aku ya, aku pengen fokus di MCI, aku bilang kayak gitu. Nah beliau memang langsung kemudian mensupport Mbak Eka, memang 100% kemudian mensupport. Dan setelah Isma memutuskan fokus Mbak Eka, menanggalkan semuanya, Isma benar-benar fokus di MCI, itu dalam waktu hitungan bulan aja, Isma yang belum apa-apa pada waktu itu langsung naik emerald. Terus FA langsung lah ya, FA, Ruby ya. ya langsung, pokoknya prestasi demi prestasi itu Mbak Eka, Isma cepet banget kerasanya Mbak Eka. Dalam Prestasi. hitungan berapa bulan? Itu setelah mungkin setelah sama-sama bersama suami ya. Iya, memang setelah berjalan barengan sama suami itu benar-benar kayak cepet banget gitu. Ya, sampai Isma dapat 50 juta, sampai Isma naik jadi Fokis. Nah itu alhamdulillah banget mereka. 50 juta yang pertama juga di Bangkalan Madura? Betul Mbak Eka, 50 juta yang pertama. Pokoknya pertama Mbak Eka, momentumnya. Pertama, first achiever pertama di Bangkalan Madura, 50 juta pertama di Bangkalan Madura, stokis pertama pula di Bangkalan Madura. Luar biasa. Dan itu benar-benar prestasi Isma semakin lama semakin melesat dengan adanya dukungan suami, dengan ridho sama-sama menjalankan bisnis MCI. Ya. Nah, Isma dan tadi dan itu kenapa sayang? Dan itu memang butuh dibuktikan Mbak. Yang awalnya Isma tidak dapat kepercayaan, Isma terus memperbaiki diri, dan itulah pembuktiannya, harus ada bukti. Yes, benar. Tadi Ika bilang, niat Isma baik, niat Isma itu tulus buat keluarga, buat anak, dan buat suami. Walaupun ada rintangan, walaupun ada halangan, tapi Isma tetap fokus. Niatnya itu dari awal itu sangat sederhana banget, ingin beli susu anak. Ya kan? Itu tuh tanpa dengan kekuatan yang luar biasa dengan Isma jawab tadi juga itu, aduh pokoknya takjub banget. Itu prestasi udah luar biasa buat Ika. Tapi Ika pengen tahu dengan bonus yang sangat udah cetar, karena suami aja nunjukin aja kaget, isi tabungan ratusan juta gitu kan. Nah sekarang apa yang Isma dapetin dari bonus-bonus MCI? Iya, jadi yang dulunya Mbak Eka, Isma cuman tinggal di rumah yang kecil jelek gitu, dan alhamdulillah dari bonus-bonus MCI yang Isma tabung, Isma bisa kebeli 3 rumah sekarang ini. 3 rumah Isma, teman-teman bayangin nih, wow luar biasa sekali, rumah bedeng dengan 14 orang di dalamnya waktu itu. Namun dengan berjalannya waktu Isma full heart menjalani bisnis MCI, sekarang Isma murni punya rumah 3. Pure dari bonus MCI semua Mbak Eka. Pure mood. Oke, takjub Ika. 3 rumah. 3 rumah berarti 3 anak satu rumah ya Isma itu? 1 anak 1 rumah Mbak Eka, itu prinsip. Jos, mantap. Emang itu ibu yang baik ya. Jadi kalau itu tuh sangat luar biasa. Isma berarti sudah memikirkan untuk ke depan. Ya, mempersiapkan. Karena Isma nggak pengen anak-anak Isma hidup susah, hidup melarat kayak Isma. Isma juga nggak pengen, makanya dipersiapkan. Isma juga pengen mereka punya pendidikan yang lebih baik, nggak cuma sampai SD. Itu benar-benar seorang ibu yang luar biasa. Semua ibu pun demikian teman-teman. Dan Ika, aduh benar-benar. Apalagi Isma juga setiap ngomong sama suami juga kan lembut tadi kan. Sayang gitu. Itu tuh memang membuktikan bahwa Isma memang tetap mendengari apa kata suami. Dengan Isma juga tadi bilang nggak boleh jalanin bisnis, Isma ya udah manut. Isma malah bantu jualan bakso dengan diam-diam, walaupun tetap jalanin bisnis ya MCI-nya. Itu luar biasa sekali Isma. Dari tadi Isma udah pas bilang ada 3 rumah. Kita pengen tahu lagi dong. Kepo banget nih. 3 rumah loh, itu harga yang bukan murah loh ibarat kata ya. Nah, ada investasi apa lagi yang bikin Ika jadi melet gitu, pengen? Ya Mbak Kak, karena kan memang dulu terasa susah banget ya, nggak punya motor aja, masih minjem dulu gitu kan, mau kemana-mana masih harus minjem motor. Dari Isma fokus di MCI ini memang ada target gitu, pengen punya kendaraan pribadi, dan ya alhamdulillah Mbak Eka, ini kok bisa jadi pas kebeli 3 mobil Mbak Eka, dan salah satunya ini Isma hadiahkan ke Bapak itu kan suka mobil tua, jadi mintanya yang jadul-jadul. Salah satunya memang Isma kasih ke Bapak, dan Isma pikir mungkin orang tua itu memang nggak akan minta mereka, tapi selagi mereka ada, kenapa enggak gitu loh. Dan
Isma bisa melihat kebahagiaan mereka, itu bisa nambah apa ya, bisa nambah rezekinya Isma ketika Isma bisa membahagiakan orang tua gitu kan. Benar-benar ini Isma kayak ya Allah, bisa sampai di titik seperti ini. Isma sangat bersyukur. Isma berusaha untuk tidak cepat puas, tapi tetap Isma bersyukur karena yang awalnya Isma cuma bisa makan nasi sama garam, hidup dari belas kasihan orang yang mungkin dulu Isma cuma bisa menengadahkan tangan gitu kan. Sekarang alhamdulillah dari MCI semua baik Kak memang. Isma luar biasa sekali ya. Iya. Di saat Isma bisa mendapatkan sesuatu untuk diri Isma, Isma masih tetap memikirkan orang tua dengan membelikan mobil. Itu tuh luar biasa sekali. Jadi benar-benar doa orang tua ya Isma ya, membuat Isma bisa seperti ini. Dan Isma masih juga memikirkan, nah, hal apa yang paling berkesan dan pencapaian Isma untuk di MCI ini? Hal yang paling berkesan ya yang Isma dapat dari MCI, Isma itu dulu berpikir Isma nggak akan mampu untuk memberikan kebahagiaan untuk orang tua karena kondisi seperti dulu. Isma melihat setiap kali mereka sholat Mbak Eka, mereka selalu memandang ke arah sajadah yang gambarnya Ka'bah. Isma rasa semua orang tua pengen ke Mekah Mbak Eka, pengen ke tanah suci kan, tapi ya mungkin mereka pun tidak berani Mbak Eka, sekedar hanya untuk berharap, bermimpi, mungkin mereka nggak berani karena kondisinya keluarga kami keluarga orang nggak mampu gitu kan. Tapi Mbak Eka, MCI ya biidznillah, Isma lewat MCI Mbak Eka, Isma bisa wujudkan yang mungkin bukan mereka takut bermimpi, Isma wujudkan Mbak Eka. Isma umrohkan mereka berdua, Isma berangkatkan umroh berdua. Mereka tahu mereka bisa meminjakkan kaki ke tanah suci Mekah Mbak Eka. Dan itu benar-benar orang tua Isma selalu bilang makasih, makasih. Isma tahu perasaan mereka. Sampai Ika di sini aja juga terasa bergetar dada Ika karena itu benar sekali Isma. Selagi masih ada orang tua, kita berikan yang terbaik buat orang tua kita karena ya itu apa ya, apapun yang kita lakukan ini itu semua karena Allah dan pastinya juga karena doa orang tua. Karena doa orang tua itu salah satu doa yang mustajab dikabulkan. Dan bagi yang nggak ada orang tua pun kita tetap menjadi anak yang baik karena ini kita itu doa pembuka untuk jalan surganya orang tua kita gitu. Maka jadilah anak yang baik, yang soleh, yang soleha gitu. Dan itu Isma lakukan luar biasa sekali. Sampai di saat Isma merasakan better life, Isma bukan hanya memikirkan suami dan anak, keluarga orang tua pun Isma masih pedulikan gitu dengan memberangkatkan umroh. Itu tuh emang benar sekali Isma, impian orang tua itu tidak pernah meminta. Kita yang sebagai anak yang ibaratnya peka lah ya jadinya, itu tuh benar, dan Isma benar-benar mewujudkan. Barakallah banget. Isma ada sharing lagi yang mau diceritakan nggak? Ini sampai rada-rada ngeblank ya karena kisah Isma inspirasi banget sih, menggugah Ika banget. Jadi Isma ini mereka ya cuman mau berpesan untuk teman-teman. Apabila teman-teman merasa teman-teman belum sempurna, sesungguhnya nggak ada yang sempurna di dunia ini. Apabila kita punya kekurangan, jangan malah menjadikan itu alasan mereka. Dulunya hanya berharap dikasih orang, sekarang karena berkat usaha Isma di MCI, Isma justru bisa menjadi saluran berkah untuk orang lain mereka. Dan itu hal yang luar biasa. Itu bukan tentang uang mereka, tapi MCI benar-benar mengajar kita benar-benar jadi orang yang lebih peduli lagi sama orang lain. Dan itu nggak bisa didapat dari manapun, di bangku sekolah nggak ada mereka. Ini Isma suka dari MCI. Benar sekali. Makasih banyak Isma, luar biasa sekali pesannya. Itu luar biasa. Walaupun kita ada kekurangan, tapi itu bukan jadikan itu penghalang buat kita. Yes, itu benar sekali. Itu dari awal kisah Isma sampai terakhir pun itu sangat
sangat memotivasi sekali, karena jujur ini kan sampai belibet ngomongnya. Dari awal Isma untuk jalanin bisnis MCA itu udah istilahnya udah banyak jurang buat Isma, tapi Isma justru lewatin jurang itu dengan berbagai cara. Dari lewat mungkin Isma pakai lempar tali untuk menuju lewatin jurang, atau Isma pakai turun ke bawah dengan melewati jurangnya. Namun itu tidak jadikan suatu penghalang buat Isma sampai sehingga akhirnya Isma di titik seperti ini. Dan dengar-dengar Isma ini akan menjadi elite diamond kan? Amin, insya Allah segera Mbak Eka dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu kapan sih? Kan kita harus punya planning. Insya Allah Mas, ini Agustus udah kelar. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita bantuin doa biar Isma segera bulan Agustus ini menjadi elite diamond, dan mungkin ini pertama juga untuk di Bangkalan Madura elite diamond nih. Khususnya di Madura Mbak Eka, bukan cuma di Bangkalan, insya Allah. Salah ya Ika, di Madura. Wow, barakallah. Ika doain semoga dipercepat hajat